Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Ya, ini setup gue yang baru ya. Selamat datang. Gue juga baru beli mic, beli lighting kecil-kecilan. Semoga dengan adanya ini makin mempermudah gue dalam sharing-sharing video. Di video ini gue akan sharing tentang pasal-pasal kontroversial di KUHP yang baru saja disahkan ya. Jadi di sini gue akan menjelaskan secara singkat ya. Ini gue juga ngambil di Kompas ya, nyontek di Kompas. Nanti linknya gue taruh di bawah. Tapi itu juga gue nggak ngambil semua pasalnya yang Kompas tulis ya. Jadi ini pasal-pasal yang gue saring lagi, yang menurut gue kontroversial. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjut ke pasal-pasal yang kontroversial di KUHP. Pasal 218. Ayat 1. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Di sini jelasnya kalau misalkan antum menghina ya, kalian menghina presiden, ingat menghina dan kritik itu berbeda. Ini kalau sampai kalian menghina presiden atau wakil presiden, Anda bisa dikenakan penjara paling lama 3 tahun. Tapi ada tapinya nih. Di ayat 2-nya, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Jadi kalau untuk kepentingan umum dan atau pembelaan diri ini nggak terkena pasal ini. Ini kalau misalkan gua ada yang salah-salah mohon dikoreksi ya. Di pasal 219-nya, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi kalau misalkan lu menyebar lah, entah itu pakai brosur, entah itu lu tempel-tempelan kemana, entah lu flyer-flyer online pun, kalau itu tulisannya berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden, kalian bisa terkena penjara 4 tahun. Ini gue langsung aja ya, setiap pasal insya Allah gue akan langsung ngasih tahu pendapat gue secara subjektif. Jadi kalian boleh setuju atau boleh tidak. Di pasal-pasal ini ya tentang menyerang kehormatan presiden atau menghina presiden dan wakil presiden, ini menurut gue seluruhnya baik. Cuma memang karet sih, agak karet. Kalau misalkan terpilih presiden-presiden nanti yang mungkin agak senggol bacok misalkan gitu ya, ini bisa sangat merugikan masyarakat sih. Tapi positifnya ini masyarakat juga bisa lebih mikir lagi kalau mau menghina presiden. Ingat teman-teman, presiden adalah pembantu yang kita hormati. Kalau lu nggak setuju dengan presiden atau wakil presiden, ada namanya kritik. Kritik yang tegas kayak kritik yang keras kayak, tapi jangan sampai menghina. Pasal 240. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini mirip-mirip yang tadi ya. Kalau ini di pasal 240 ini sampai rusuh. Pasal 241. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kalau tadi khusus presiden dan wakil presiden, kalau ini pemerintah secara luas. Pasal 256.
Setiap orang yang tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi singkatnya gini, kalau lu mau demo tapi nggak izin dulu ke pihak berwenang, itu lu bisa kena penjara 6 bulan. Di sini kontroversinya gini, kalau ada orang atau mahasiswa ya biasanya ya, demo, izin aja susah, di ACC-nya susah, katanya sih gitu. Ini kalau ada KUHP ini, mungkin akan lebih dipersulit untuk demo. Apalagi gue nggak tahu ya, apalagi kalau nanti udah di ibu kota baru, di Nusantara sana, itu apakah lebih sulit lagi demonya, gue nggak tahu juga ya. Tapi di sini gue mau ngasih tahu sisi positifnya juga ya, karena memang banyak pendemo itu sampai ngerusak fasilitas umum. Jadi udah ganggu jalan, ganggu lalu lalang kendaraan, tapi juga ngerusak fasilitas umum. Itu yang gue nggak dukung ya. Apalagi kalau lu demonya sampai menimbulkan keonaran atau huru-hara, itu udah ngerusak banget sih. Tapi ini balik lagi nih buat pemerintah. Ini kritik gue buat pemerintah. Ya bagaimana rakyat lu mau demo secara damai, secara benar. Kalau misalkan lu di demo secara benar aja, lu nggak denger gitu. Masih ngendok misalkan di Istana Negara, atau masih ngendok misalkan di parlemen. Enak ya ngendok di ruangan ber-AC gitu pakai uang rakyat. Pasal 603. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. 2 sampai 20 tahun. Sedangkan orang bisa mati kalau nggak makan sehari misalkan 10.000 lah buat makan sehari. Itu mungkin masih banyak orang yang miskin di Indonesia ya, yang seharinya aja dapat 2.000 rupiah doang atau 5.000 rupiah doang buat makan. Lu makan di warteg aja itu biasanya ceban. Paket nasi padang itu ceban, itu sekali makan loh. Ini kalau sampai ada koruptor, korupsi uang negara, uang rakyat, cuma dijatuhi 2 tahun sampai 20 tahun penjara. Ini menurut gua pemerintah udah main-main dengan hukum. Pasal 604. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Nah, di sini ada perbedaan sedikit di menyalahgunakan kewenangan ya. Korporasi menyalahgunakan kewenangan. Ini ada tambahan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Tapi ada juga pidana penjara paling singkat 2 tahun ya. SMA aja 3 tahun. Nah, ini ada tambahan ya yang mungkin gak ada di Kompas tadi. Di sini ada juga pasal kontroversial tentang perzinahan ya. Di pasal 411, 412, di pasal 411, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini harus diingat lagi nih. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Jadi ini delik aduan. Jadi singkatnya gini teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang bukan suami istri, terus dia melakukan hubungan suami istri,
Itu kan jatuhnya zina. Tapi kalau nggak diadu, ini nggak kena denda. Nah, ini masalahnya di sini. Ini yang juga mungkin kontroversial bukan hanya orang yang suka berzina gitu ya, tapi juga kontroversial bagi orang yang Islamnya kuat gitu ya. Sampai kan wakil ketua MUI gitu bilang, meminjam kata-kata Soekarno gitu ya. Pergilah kalian dengan investasi kalian, singkatnya gitu, ke orang-orang luar yang takut akan KUHP ini. Tapi sayangnya menurut gua ini cuma delik aduan. Jadi kalau nggak diadu, hal ini nggak bisa diproses hukum. Nah, ini bisa diadu oleh siapa nih? Yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau B, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terkait perkawinan. Jadi misalkan gini, kalau ada orang pacaran, pemuda pacaran gitu ya. Orang tuanya tahu dia pacaran dan dia pacaran udah sampai zina nih. Ini orang tuanya bisa mengadukan ke pihak berwenang. Dan anaknya ini bisa kena hukuman denda dan hukuman penjara. Tapi dengan adanya pasal ini, polisi itu jadi nggak bisa ngedobrak atau apa sih, gerbek ya, gerbek orang-orang yang lagi zina di apartemen-apartemen. Gue lagi ngeliatin lu yang punya aplikasi micet. Di pasal 412-nya, setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kalau yang tadi sampai bersetubuh ya, sampai zina gitu. Nah, di pasal 412 ini tinggal bersama, bahasanya kumpul kebo gitu. Walaupun nggak nyampe masuk itunya, tapi kalau udah serumah tanpa hubungan keluarga atau suami istri gitu ya lebih tepatnya, itu bisa kena denda juga, kena penjara juga. Sama, yang mengadukan itu suami atau istri, atau orang tua atau anak. Mungkin itu aja ya, videonya udah cukup panjang kayaknya, yang bisa gua sampaikan di video ini. Kalau misalkan teman-teman nemu pasal-pasal kontroversial lainnya, bisa di komen di bawah, nanti kemungkinan ya akan gua sampaikan di part selanjutnya. Tapi kalau nggak ada ya cukup ini aja kali ya. Oke, thank you for watching. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan memang ada penjelasan gue yang salah, itu di komen aja. Gue sangat berterima kasih dengan hal itu. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.